Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan lanjutkan pembahasannya tentang sifat koligatif larutan bagian keempat, yaitu penurunan titik beku. Oke, kita awali dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk penurunan titik beku. Ada dua contoh. Yang pertama adalah penaburan garam pada jalanan yang bersalju. Yang kedua adalah untuk pembuatan es krim. Ya, es krim ini dibuat tidak dengan cara dimasukkan ke dalam pendingin atau cooler, tapi dibuat dengan cara manual, yaitu larutan pendinginnya dibuat dari batu es yang dihancurkan, kemudian ditambahkan garam dapur. Ini berfungsi sebagai pendingin, pengganti kulkas atau coolernya ya. Nah, pertanyaannya, apa fungsi garam yang ditaburkan di jalanan yang bersalju dan garam yang ditambahkan ke dalam es batu yang dipakai untuk mendinginkan es krim? Ikutin terus sampai selesai ya. Oke, kita awali pembahasannya dengan pengaruh zat terlarut terhadap penurunan titik beku. Di sini ada gambar segelas batu es ya. Pertanyaannya, jika ke dalam es kita masukkan zat terlarut seperti garam, apakah titik bekunya akan tetap atau konstan? Kita tahu air yang membeku menjadi es itu punya titik beku 0 derajat Celcius. Nah, apakah ini titik bekunya setelah ditambah garam tetap 0 derajat? Oke, sebelumnya Ibu ingatkan, titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Jadi, es ini adalah air yang membeku. Dia punya titik beku 0 derajat. Nah, nih. Jadi ternyata setelah ditaburin atau dimasukkan garam dapur, di sini suhunya turun. Tertera di sini -6. Jadi setelah es itu kan air ya, air yang berubah wujud menjadi padat, ditambah dengan garam, maka dia namanya larutan. Ya, larutan. Nah, berarti setelah menjadi larutan garam suhunya turun, -6. Namun bukan berarti es yang kita tambah garam suhunya akan menjadi -6. Bukan seperti itu pengertiannya ya. Tapi di sini mengalami penurunan suhu. Turunnya suhunya seberapa itu tergantung zat terlarut yang ditambahkan jumlahnya berapa. 1 sendok dengan 10 sendok pasti akan berbeda. Juga tergantung zat terlarutnya apa. Apakah gula atau garam atau urea atau yang lain. Itu juga akan punya harga yang berbeda. Oke, paham ya? Nah, dari hasil percobaan ternyata es yang ditambahkan garam akan mengalami penurunan suhu. Karena penambahan zat terlarut seperti garam akan menghalangi pergerakan partikel air untuk berubah menjadi padat. Ya, dari cair berubah menjadi padat. Sehingga larutan garam membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk menjadi padat. Jadi kalau es batu yang di gelas ini tadi yang belum ditambah dengan garam itu berisi hanya pelarut air saja. Sedangkan yang sudah ditambah dengan garam dia akan menjadi larutan garam. Karena sudah ada pelarut dan zat terlarut, yaitu air dan garam. Ketika dia sudah ada zat terlarut, maka dia akan membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk sampai mencapai titik beku, sampai berubah wujudnya dari cair menjadi padat. Paham ya? Nah, sehingga dari prinsip ini,
maka yang dipakai untuk atau diaplikasikan dalam kehidupan, yaitu misalnya membuat es krim tadi. Karena tidak ada kulkas, tidak ada cooler yang bisa mendinginkan, maka kita bisa membuat es krim dengan cara membuat pendinginnya, yaitu dari batu es yang kita potong kecil-kecil, kemudian kita tambahkan garam dapur. Berarti di situ akan bercampur batu es dengan garam dapur, maka dia menjadi larutan namanya, karena ada zat terlarut dan pelarut. Maka dia akan punya titik beku yang lebih rendah, ya. Akan membeku yang lebih rendah. Titik bekunya lebih kecil, sehingga es krimnya bisa membeku. Kalau dia hanya didinginkan dengan es batu saja, tidak ditambah dengan garam, maka es krimnya tidak akan jadi. Karena di dalam es krim sendiri itu ada zat terlarutnya. Kita tambah susu, kita tambah gula, ya kan? Nah, maka dia akan butuh untuk menjadi beku, membutuhkan pendingin yang suhunya lebih rendah. Paham ya di sini ya? Nah, sehingga titik beku larutan itu akan lebih rendah, lebih kecil dibanding titik beku pelarut. Jadi di sini contohnya. Titik beku larutan garam misalnya -6, kemudian pelarutnya air 0 derajat. Berarti larutan lebih rendah titik bekunya. Oke. Penambahan zat terlarut tadi faktanya akan menurunkan titik beku larutan. Sehingga bisa dituliskan TF lebih kecil dari TF0. TF itu titik beku larutan, TF0 itu titik beku pelarut murni. Nah, selisih dari titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan, ini yang disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF. Yang dirumuskan sama dengan TF0 dikurangi TF. Titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan, atau kalau kita ingin menghitung titik beku larutan berarti TF0 min delta TF. Titik beku pelarut dikurangi delta TF-nya. Ini adalah gambar sekelompok siswa yang sedang melakukan praktikum titik beku larutan. Ternyata salah satu hasilnya di sini diperlihatkan larutan yang dilakukan percobaannya di sini ada larutan garam dan larutan gula. Nah, ternyata di sini salah satunya menunjukkan angka skala termometernya ini termometernya yang ada warna merah ini menunjukkan angka di bawah 0. Ya, berarti suhunya minus di bawah 0 ya. Nah, ternyata di sini ada 3 percobaan, gula konsentrasi 1 molar, titik bekunya -2, gula konsentrasi 2 molar, titik bekunya -4, garam konsentrasi 1 molar, titik bekunya -4. Nah, sama-sama gula punya titik beku yang beda karena konsentrasinya berbeda, yang berarti di sini jumlah partikelnya berbeda. Partikel yang 2 molar berarti pasti lebih banyak. Nah, di sini gula 1 molar dengan garam 1 molar. Konsentrasinya sama, tetapi titik bekunya berbeda dikarenakan di sini yang satu gula itu non-elektrolit, yang garam itu elektrolit. Nah, apa penyebabnya? Larutan elektrolit seperti NaCl, titik bekunya lebih rendah atau lebih kecil dari larutan larutan gula yang bersifat non-elektrolit. Di sini -2. Karena di sini pada larutan elektrolit seperti NaCl
memiliki jumlah partikel yang lebih banyak karena mengalami ionisasi, ya, sehingga sifat koligatifnya juga lebih besar. Ini juga sudah Ibu jelaskan dengan sangat rinci di pembahasan kenaikan titik didih. Jadi kalau bagian ini kalian masih agak bingung, coba dibuka lagi video kenaikan titik didih. Jadi pada percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa titik beku larutan elektrolit lebih kecil dibanding titik beku larutan non-elektrolit. Oke, nah untuk menentukan penurunan titik beku selain pakai percobaan atau eksperimen, kita bisa juga menggunakan teoritis, yaitu dengan perhitungan delta TF untuk larutan non-elektrolit berbanding lurus dengan KF kali M. KF itu adalah tetapan titik beku molal, M-nya adalah molalitas, atau dijabarkan KF kali gram per MR kali 1000 per P. Sedangkan untuk larutan elektrolit, karena ada faktor Van Hoff, ada ion di situ, maka dirumuskan KF sama dengan delta TF sama dengan KF kali M kali I, ya. I-nya ini adalah faktor Van Hoff. Jadi di sini delta TF-nya penurunan titik bekunya, KF-nya itu tetapan atau konstanta penurunan titik beku molal dalam satuan derajat Celcius per molal, M-nya itu adalah molalitas. Kalau ada gram berarti ini massa zat terlarut, P-nya massa pelarut dalam gram, I-nya itu adalah faktor Van Hoff yang dirumuskan I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan jabarkan di contoh soal. Sebelum contoh soal, Ibu jelaskan dulu di sini ada diagram P tekanan dengan T suhu. P di atas, di sini T-nya suhunya di bawah. Diagram ini sekaligus bisa kita pakai untuk mempelajari tekanan uap, penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Ada 3 sifat koligatif, ya. Nah, coba perhatikan di sini pada diagram ini ada 2 garis yang berbeda warna, yaitu warna ungu itu garis untuk pelarut, warna hijau itu untuk larutan. Kita mulai dari yang paling sebelah kiri nih, ya. Juga ada padat, cair, gas, karena ketiga sifat koligatif ini berhubungan dengan wujud zat dan berhubungan dengan tekanan dan suhu. Oke, ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Di sini adalah warna hijau. Kalau kita tarik ke bawah berarti kita ketemu garis suhu nih, T. Berarti ini paling ujung. Ini adalah titik beku untuk larutan, karena warna hijau itu adalah larutan. Nah, kalau dia larutannya non-elektrolit, itu berarti di sebelah sini. Kalau larutannya elektrolit, di sebelah kirinya lagi. Ingat tadi, elektrolit titik bekunya lebih rendah, ya, berarti di sebelah kiri lagi. Nah, kemudian yang garis ungu, ini tadi untuk pelarut, kita tarik ke bawah. Nah, ketemu T suhunya di sini, ini berarti karena dia larutan, itu berarti di sini adalah titik di sini warna ungu, ini adalah titik beku pelarut, ya. Jadi hijau tadi larutan, ungu ini pelarut. Ini kita tarik ke bawah, ini 0. Kenapa 0? Ini adalah contoh untuk tadi larutan garam, ya. Pelarutnya adalah air, berarti dia membeku pada 0 derajat. Oke. Nah, kemudian kita ke sebelah kanan nih.
Di sebelah kanan, yang pertama kita ketemu, kita urutkan di sini. Oh, dia dari garis yang warna ungu. Warna ungu punya siapa? Pelarut. Pelarut berarti kita tarik, oh berarti ini adalah titik didih untuk pelarut. Titik didih pelarut, kalau pelarutnya air berarti 100 derajat Celcius. Kemudian garis yang hijau kita lihat, nih kita turunkan ke bawah nih. Berarti ini adalah harga titik didih untuk larutan, karena garis yang hijau mewakili larutan. Nah, selisih nih di sini selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan, ini yang disebut dengan delta TF. Penurunan titik beku. Bisa ditulis di sini, bisa ditulis di sini delta TF-nya. Nih. Kalau di sini kita kasih titik A dan B, berarti antara A dan B itu namanya delta TF. Nah, selisih dari titik beku larutan dengan titik beku pelarut, ini yang disebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, sekarang kalau tekanan uap, ya di sini yang dilihat adalah P, grafik yang P. Ya, kalau titik didih, titik beku yang dilihat grafiknya di T. Nah, yang kalau ini sekarang di P karena tekanan. Nah, maka kita lihat di sini. Ini adalah gambar yang ungu. Gambar yang ungu tadi milik siapa? Pelarut. Ini titiknya ada di sini. Gambar yang hijau ini punya siapa? Punya larutan. Titiknya ada di sini. Nah, maka ini selisih antara pelarut dengan larutan ini disebut dengan delta P. Karena ini kalau kita tarik ke sini, garisnya ini adalah tekanan. Ya, ini tekanan, ini juga tekanan. Jadi kalau di sini tekanan pelarutnya pakai air itu akan tekanannya 760 mm Hg. Larutannya berarti di sini karena titiknya ini kalau kita tarik garis potongnya ini titik larutan ke sini, ini berarti harganya pasti lebih rendah dari 760. Maka ini disebut dengan delta P, penurunan tekanan uap. Oke. Jadi grafik ini kita bisa mengetahui titik beku, titik didih, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, juga tekanan uap. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Sebanyak 8 gram suatu zat memiliki Mr 246 dilarutkan dalam 125 gram benzen. Jika titik beku benzen 5,4 derajat Celcius, Kf benzen 5,10, maka pada suhu berapakah larutan tersebut akan membeku? Yang ditanya adalah titik beku. Oke, kita tuliskan zat yang diketahui. Gram dari zat terlarutnya 8, Mr-nya 246, pelarutnya 125 gram P, TF-nya titik beku pelarut murni benzen, dalam hal ini bukan air yang dipakai pelarutnya, itu adalah 5,4 derajat Celcius. Kemudian tetapan titik beku molalnya benzena adalah 5,10 ya. Berarti yang ditanya TF. Nah, maka kita tuliskan dulu rumus dari delta TF. Untuk sampai ke TF kita hitung dulu delta TF-nya karena di sini yang diketahui adalah gram zat terlarut, pelarut, Mr dan seterusnya. Delta TF rumusnya gram per Mr kali 1000 per P kali Kf. Bu, kok nggak pakai I? Iya, karena ini larutannya non-elektrolit. Jadi sekali lagi, ketika kalian mengerjakan soal koligatif, pertama yang harus diingat, ini larutannya elektrolit atau non-elektrolit, agar rumusnya tidak salah.
Oke ya. Berarti kita masukkan angkanya, gramnya 8, mr-nya 246, kali 1000 per 125, dikali kf-nya 5,10, hasilnya adalah 1,33 derajat Celcius. Nah, delta TF-nya sudah ketemu, sekarang kita hitung yang ditanya, yaitu TF larutan. Titik beku larutannya kita hitung pakai rumus TF benzena, yaitu pelarutnya, dikurangi delta TF. Benzenanya titik bekunya 5,4 dikurangi 1,33 derajat Celcius, ketemu 4,07 derajat Celcius. Nah, untuk mengecek apakah benar atau tidak, kita ingat bahwa titik beku larutan itu harganya selalu lebih rendah dari titik beku pelarut. Nah, titik beku larutan 4,07, titik beku pelarutnya 5,4, 4,07 lebih rendah. Berarti kemungkinan besar hitungan kalian sudah betul. Oke, paham ya? Baik, di bagian terakhir ini ada latihan soal ya. Silahkan kalian coba latihan soalnya untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi penurunan titik beku. Oke, selamat mengerjakan latihan. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.